ada beliau, pesawat terbang itu kalau di ketinggian tertentu sayapnya retak sehingga bisa jatuh. Dan ahli teknologi satu planet bumi nggak ada yang tahu cara nyelesainnya. Sampai Allah titipkan ilmunya kepada Pak Habibie. Tapi tolong lihat runtutan kesuksesannya ya. Contoh, awalnya ada masalah lalu dicarikan solusi. Orang yang menemukan solusi dianggap punya prestasi. Orang yang punya prestasi dia dianggap masalah, solusi, prestasi, sukses. Suksesnya diawali dari salah. Jadi jangan ada yang alergi sama masalah, ya. Baik kepahitan di ujian, di sekolah, di tes apapun itu dalam kehidupan, semuanya jalan untuk buat kita jadi hebat. Contoh yang lain, ya. Ada orang yang tinggalnya di dalam gang, rumahnya tidak dilalui angkot, dan dia setiap hari harus pergi tempat kerjanya. Masalah. Dan ada orang yang punya motor, tapi nganggur, nggak punya kerjaan. Itu juga masalah. Akhirnya ada yang mempertemukan dua orang bermasalah ini dalam satu aplikasi ojek online. Maka kalau penemu aplikasi ojek online-nya jadi sukses minimal untuk dunianya, wajar karena beresin masalah orang. Ya, gitu ya. Kemarin pandemi masalah bukan? Salah. Tapi kawannya ayah saya sebelum pandemi bangkrut, usahanya tutup semua, dijual-jualin, tinggal sisa 100 juta rupiah. Lalu besoknya PSBB, pandemi. Tapi mindsetnya bagus, pikirannya. Ini dibalik kesulitan ini pasti akan ada kemudahan. Pasti orang bakal butuh masker dan hand sanitizer. Maka dia dorong modalnya menjadi pengusaha masker pertama di Bogor. Maka setelah setahun pandemi, uangnya telah berubah dari 100 menjadi 800 juta rupiah. Kalau kira-kira nggak pandemi, bisa gitu nggak? Belum tentu juga, ya. Karena peluang untuk yang tadi belum tentu ada. Jadi yang pasti jangan alergi dulu sama masalah. Ada yang setelah dari sini pengen lulus setelah lulus pengen masuk kuliah? Pengen. Kuliah kalau pengen lulus harus buat yang namanya skripsi. Skripsi itu disuruh ngapain? Nyari masalah, betul. Carikan masalah yang bisa kamu selesaikan dengan ilmumu belajar 7 semester. Dan nanti kalau sudah, disidangkan, dipresentasikan. Kalau masalahnya aja nggak ketemu, boro-boro bisa sidang. Ya. Jadi yuk cari masalah. Ada karyawan 2. Yang satu kerjanya 15 tahun di perusahaan tersebut. Tapi masuk jam 8, pulang jam 4, selalu tank, langsung datang, langsung pulang. Beres kerjaan dia nggak mau bantuin urusan orang, katanya bukan job desk dia. Yang satu lagi baru kerja 6 bulan, tapi setiap selesai kerjaan dia nyari, ini kantor punya masalah apa biar saya yang beresin. Kira-kira yang lebih dulu naik jabatan naik gaji yang mana? 15 tahun atau 6 bulan? Gara-gara dia nyari. Jangan alergi ya, Masya Allah. Istilah ya, masalah yang baik-baik insya Allah. Maka ya udah balik lagi dulu ke Quran tentang gimana cara pemuda jadi hebat. Mumpung lagi di hadapan pemuda ya, Zain, saat sebelum masuk ke adab kepada orang tua. Maka ada kisah di Quran surat Al-Kahfi. Surat keberapa Al-Kahfi? 18, bagus. Di dalamnya ada berapa ayat? 110, mumtaz. Di dalamnya ada kisah tentang Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Masya Allah. Di ayat lebih tepatnya ayat ke-60 sampai ayat 82. Berapa? 60 sampai 82. Di situ mereka disebut berpetualang. Tapi nama yang disebutkan hanya berdua. Aslinya mereka berpetualang itu bertiga. Tahu dari mana kok bertiga? Ayat 60-nya. Wa idz qala Musa li fatahu, dan telah berkatalah Musa kepada fata, pemuda, hu-nya. Telah berkata kepada pemudanya. Jadi ternyata Nabi Musa itu punya murid yang ngintilin terus kemana-mana ngikut. Ya. Tapi dari Al-Fatihah sampai Anas itu nama muridnya nggak disebutin sama sekali. Ya. Bahkan kayak contoh pemuda yang lain di dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi yang masuk ke dalam gua, apa disebutin nama lengkap, biodata, makanan kesukaan, ukuran sepatu? Enggak, ya. Hanya kisahnya saja. Maka para ahli tafsir memberikan penjabarannya. Kenapa pemuda itu tidak disebutkan namanya di dalam
Al-Quran. Yang pertama, hikmahnya adalah satu, bagi seorang pemuda tidak penting untuk namanya dikenal. Ulangi ya, bagi seorang pemuda tidak penting untuk namanya dikenal. Ingat ya, bukan berarti berarti viral dan terkenal itu haram ya, dosa, bukan. Tapi kalau ada pemuda yang setiap hari tujuannya otaknya mikirinnya cuma pengen viral doang, ya bukan itu yang diharapkan Islam. Jadi jangan sampai ya, mungkin zamannya kayak gini ya, setiap hari demi viral ngapain ya, live TikTok mandi lumpur, Masya Allah. Dirinya mandi lumpur gak laku, ibunya diguyur lumpur juga diajakin ya. Nanti kalau dikasih mawar tabok sendal, terkenal enggak jeding ya bibir ya. Maka ini bukan yang diharapkan ya. Terus gimana kok kalau emang tetap ingin memperkenalkan diri? Maka perkenalkanlah dirimu dengan ilmu, takwa, dan prestasi. Ini hikmah yang keduanya. Ilmu, takwa, prestasi. Ya. Oh, ini cara ngenalin diri paling keren. Mungkin kita pernah ngelihat ya, ketemu orang entah di mall, entah di pasar, entah di jalan, orangnya baru turun, baru nyampe, terus yang sekeliling orangnya mingkem, nggak ngomong sama sekali. Tapi orang-orang di sekeliling yang berkata, loh dia kan pendiri perusahaan ini, loh dia kan penemu teknologi ini. Yang menjelaskan siapa dirinya adalah prestasinya atau karyanya. Nah, udah lebih enak gitu, ya. Karena dibandingkan orang yang selalu sibuk mengatakan aku dan sibuk tentang dirinya. Ih, anak di lab school soleh-soleha, saya yang ngajar, ngaku-ngaku. Ih, masjidnya indah, saya yang bangun. Ya. Didengarnya enak atau enak? Enak ya. Kadang nanya juga untuk mukodimah kesombongan doang. Ya. Ibu-ibu ngobrol misalkan, Bu, anak ibu udah hafal berapa juz, Bu? Alhamdulillah 1 juz. Terusin Bu, terusin. Biar kayak anak saya, itu kan saya didiknya luar biasa. Oh itu ya. Gak peduli dia sebetulnya tentang orang lain. Cuman pengen nyebutin kelebihan aja. Sampai ngelihat kucing juga bisa jadi sombong tuh orang. Gimana caranya ngelihat kucing jadi sombong? Ih kucingnya lucu ya seperti singa. Saya jadi ingat waktu saya jalan-jalan ke Singapura, kan tiketnya mahal. Maksa ya, nggak nyambung kok, biarin orang sombong mah terserah dia ya. Didengarnya enak atau enak? Enak ya. Kau udahlah, kalau pengen kenalin diri pakai ilmu, takwa, prestasi. Bicara tentang ilmu jelas ya, Quran surat 58 Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu penting teman-teman. Izin ya. Orang bilang masalah kemanusiaan paling besar sekarang adalah kemiskinan, kelaparan, dan kriminalitas. Bohong. Bukan itu semua. Yang paling berat adalah ketidakinginan mencari ilmu dan ketiadaan ilmu. Lulus, dapat ijazah mah, tapi nggak ada ilmunya, nggak ada keterampilannya, nggak ada yang ngasih kerjaan, nggak ada yang mau ngajak kerja sama. Nanti nggak ada kerjaan, nggak ada kerja sama, perut lapar, nggak punya duit, perut udah lapar, nyuri, kriminal mau nggak mau. Atau enggak ketemu modal dikit, nggak ada keterampilan, main judi biasanya, slot ya. Kalah terus, rungkat, pinjol, rusak ya. Hancur lebur. Beneran ya, pakai ilmu. Pakai ilmu. Ntar ada yang misalkan berpikir, nggak apa-apa, orang saya mah juga anak bapak saya kaya, punya perusahaan, lulus bisa dimasukin ke perusahaan bapak saya. Perusahaan manapun kalau pengen jujur nggak ada yang mau miara beban, ya. Walaupun dimasukin oleh jalur dalam, nggak ada isinya, nggak ada kemampuannya, tetap aja. Sebulan pecat. Gimana biar sukses? Misalkan ada yang saya hari ini nyebar lamaran kok 10 perusahaan, besok 20 perusahaan, tapi lupa untuk mengisi dirinya. Nilainya, ilmunya, ketakwaannya, ya nggak kepake jadinya. Ya, maka ilmu kata ulama terdahulu ini ibarat mahkota yang tidak terlihat tapi membuat kalian dihormati dan didengarkan ucapannya. Ilmu itu ibarat harta yang ringan dibawa tapi tidak bisa dicuri. Kalian punya emas 1 ton repot nggak? Berat nggak bawanya? Takut dicuri nggak? Dicuri.
Ya. Belum punya aja udah takut dicuri. Ya, gimana pas punya? Ya. Ilmu semakin banyak enggak berat di bawahnya. Pernah ngelihat ada ustadz di sekolah ini datangnya kepalanya tengkleng gitu pas jalan. Ustadz, kenapa kepalanya begitu? Iya, saya kebanyakan baca jadi berat otaknya. Enggak ada. Ya, nggak mungkin. Makin besar ilmu, makin kokoh, tenang aja. Beneran ya. Ini rumusnya sederhana lah. Keras sama diri kita sekarang, nanti dunia yang datang dengan lembut kepada kita. Ya. Kalau kita lembek sama diri kita sekarang, nanti dunia yang datang dengan keras menegur kita. Ah, tenang, yang lain juga tidur, yang lain juga nggak ngapalin, yang lain juga nggak belajar, yang lain juga masih pusreng, tenang aja, ya. Kalau kitanya lembek, ya udah mau nggak mau nanti akan datang dengan keras, dengan pahitnya pengangguran, pahitnya kelaparan, pahitnya nggak punya kerjaan. Sekarang teman bareng ngobrol, tahu-tahu 40 tahun kemudian, kok dia udah punya perusahaan, punya rumah, saya malah punya banyak utang. Karena diri kita di masa depan ditentuin kita ngapain aja dari sekarang. Ya, yuk keras sama diri kita sekarang, nanti hasilnya beda beneran, wajar banget itu mah. Ya, karena dibentuknya dari sekarang. Nggak akan sia-sia ya. Kok nggak ada waktu? Bohong. Ada survei yang menyebutkan setelah di data orang-orang Indonesia dalam sehari megang handphone itu rata-rata 313 kali. 313 kali, meskipun itu cuma turun dari motor, cek 2 detik, kantongin lagi. Tapi dilihatnya 313 kali. Rata-rata, ada yang lebih sedikit, ada yang lebih banyak. Dan kalau dihitung durasinya rata-rata bisa sampai 5 jam dari 24 jam manusia megang handphone. Ambil 2 jam itu, ambil aja jadi yang bermanfaat. Ya, baca misalkan, atau ya oke tetap lihat handphone, tapi yang ditonton yang jadi manfaat, kebaikan. Nggak cuman scroll, hahaha lucu, udah. Scroll, lucu ya udah, gitu doang. Tahu-tahu yang lain udah beres bikin PR, saya belum. Yang didapat apa? Udah cuman ketawa ketiwi aja. Kita lagi nggak bahas dosa atau enggaknya ya. Tapi emang kalau pengen jujur, setiap kali ada peradaban itu maju, itu diawali dari ilmu yang dijunjung tinggi. Dan tanda-tanda setiap suatu peradaban itu jatuh dari zaman dulu sampai sekarang, tanda-tanda peradaban jatuh itu ketika hiburan yang dijunjung tinggi. Ya. Jadi setiap hari fokusnya hiburan gitu ya. Bukan berarti hiburannya dosa, enggak, ada hiburan yang enggak dosa juga. Tapi itu ya, ilmu terus pakai takwa, pakai prestasi udahlah. Orang kalau udah sayang sama kita, enggak peduli kita seperti apa, tetap didukung. Sama kalau udah benci sama kita mau ngapain juga tetap aja dipandang buruk. Toh surga kita bukan di mulut mereka, tenang aja. Ya. Selanjutnya hikmah yang ketiga kenapa nama murid Nabi Musa tidak disebut, yaitu adalah lihat siapa yang kita tempel, maksudnya dekatnya sama siapa ya. Karena lihat muridnya Nabi Musa itu dekatnya sama 2 nabi, maka beliau diangkat jadi nabi, wajar ya. Nama muridnya Nabi Musa itu adalah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun, dan akhirnya diangkat juga menjadi nabi ya. Dan kok bukannya temenan sama siapa saja? Iya betul, kalau temenan sama siapa saja. Tapi kalau mengambil nasihat dan teladan mesti pilih-pilih. Gimana ginilah, kalian punya perusahaan, kumpul sama direksi rapat. Pak, saya dapat info kalau pengen perusahaan ini makin baju, cara strateginya mesti kayak gini Pak. Tak dulu, kata siapa itu strateginya? Kata bocah di depan yang lagi main lato-lato Pak. Nggak nyambung, ya, karena bocahnya nggak ngerti. Ibarat pengen jadi pemain bola yang jago, tapi belajarnya bukan ke Messi, belajarnya ke Chef Juna, nggak nyambung. Ya, satu koki, satu pemain bola. Jadi mengambil teladan itu mesti pilih-pilih temenan, baru silakan sama siapa saja. Ya. Dan yang terakhir, sebagai pemuda kalian juga harus galau. Ulangi. Galaunya yang positif tapi ya. Sebagaimana dulu Salahuddin Alayubi penakluk Baitul Maqdis, galau beliau dari kecil. Setiap kali capek belajar, setiap kali jenuh dalam berlatih,
Dia ingat lagi, oh bagaimana aku bisa capek dalam belajar, sedangkan Baitul Maqdis masih belum kembali ke tangan muslimin. Galau, nggak bisa, pengen belajar lagi, pengen berlatih lagi. Beliau jadi hebat, wajar galaunya kayak gitu. Sampai ada ulama tafsir pernah berkata, kalau ada orang pemuda yang meninggalnya cuma mikirin dirinya sendiri doang, maka disebutnya mati kerdil namanya. Gak jadi apa-apa, gak jadi tokoh besar. Dan setiap tokoh besar yang akhirnya menjadi hebat, mulia, salah satu persamaan dari mereka semua adalah mereka benar-benar berusaha jadi manfaat bagi orang lain. Di besar, ya. Makanya kalau misalkan ternyata ada pemuda di sini yang galaunya cuma gara-gara liatin status temen, ya, push rank kalah melulu banting handphone, enggak ya, itu enggak banget, ya. Kebacalah, tapi bismillah ya, kalau suatu saat berubah bisa jadi hebat juga. Ya, Masya Allah. Balik lagi, ya. Maka tadi diminta temanya akhirnya mesti nyambung ke orang tua, izin ya. Sekali lagi, setiap kali orang hebat di dalam Islam kami menemukan dua persamaan, minimal dua persamaan. Yang pertama, mereka amat sangat meningkatkan amal soleh, ya. Karena memang dalilnya di Al-Baqarah surat kedua ayat ke-282, 282. Itu ayat paling panjang satu Al-Quran tuh, satu ayat satu halaman, ya, di sebelah kiri. Kok itu kan ayat tentang hutang piutang, betul. Tapi ditutup oleh Allah dengan firman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang ngajarin kamu. Masya Allah. Tapi tadi wattaqullah, ya, benar-benar maksain diri ningkatin takwa. Ya. Kok saya sudah mulai 5 waktu nggak pernah bolong, dia mulai duha. Kok duha 6 bulan nggak pernah bolong, dia mulai tahajud. Terus maksa ningkatin diri. Maka nanti Allah yang mengajari. Yang lain gampang lupa, dia nggak lupa-lupa. Ya. Karena sudah Allah yang mengajari. Yang kedua, ini dia, adab. Ya. Karena sejatinya manusia bisa jago, pinter, cerdas bukan dari dianya yang IQ-nya tinggi, enggak sama sekali. Tapi tergantung yang maha memiliki ilmu, mau enggak menitipkan ilmunya kepada kita. Nah, salah satu caranya dengan adab. Tadi disebutkan adab kepada orang tua. Ya, izin ya, di dalam Islam ada seorang ulama waktu itu berkata kayak gini. Kalau ada seorang anak ngedoain orang tuanya sehari cuma 5 kali, maka kata ulama ini itu anak masih durhaka katanya. Sehari 5 kali loh. Ini menurut beliau. Kenapa seperti itu? Maka beliau ngajak, yuk kita baca doa untuk orang tua 5 kali ya. Apal ya insya Allah sambil barengan. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma gfir lana wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma gfir lana wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Dua lagi. Allahumma gfir lana wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma gfir lana wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Baca ini ada yang langsung patah tulangnya? Ya. Mana yang patah? Sini diurut. Atau enggak diaminin patah beneran nanti insyaallah. Ya. Ada yang langsung luka, benjol gitu minimal. Mana yang benjol? Sini maju, jangan ngomong doang. Biasa Om Do ya, lemah. Ya, ada yang misalkan langsung luka parah berdarah-darah? Enggak ada. Berkeringat pun tidak. Tapi kalau misalkan secara medis ya, bagi laki-laki rasa paling sakit yang bisa dialami oleh laki-laki potensinya adalah patah tulang. Contoh lagi begini tangan nih, tahu-tahu ada yang loncat nginjek tangan kita, bletok ngebentuk huruf L. Itu potensi paling sakit laki-laki. Kalau perempuan, potensi paling sakitnya adalah melahirkan. Pernah nanya ke orang medis, berapa kali lipat sih kalau dibandingkan sakit mana melahirkan atau patah tulang? Melahirkan itu sakitnya berapa kali lipat dari patah tulang? Maka beliau ini jawab, melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Beneran, yang normal ya, bukan yang disesar. Sesar juga sakit udahannya. Ya, beneran segitu sakitnya.
Makanya kalau kita sehari ngedoain 5 kali tadi juga nggak berdarah-darah, nggak luka, nggak merasakan linu, pegel sama sekali, nggak sama sekali ya. Kau udah, yuk lebih banyak doakan. Istilah. Izin ya, di dalam Al-Quran itu, di dalam Islam itu, misal ada orang tua ngelahirin bayi, baru dilahirin 1 jam, bayinya masih merah penuh darah, langsung dibuang ke tempat sampah, ya. Terus 30 tahun kemudian atas takdir Allah ini anak jadi konglomerat misalkan, jadi orang kaya. Ketika si anak yang dulu dibuang ke tempat sampah jadi orang kaya, ibu dan bapaknya kucuk-kucuk datang tiba-tiba, berkata tanpa babi bu langsung, nah kami orang tua mau bagi duit dong. Ya. Menurut Islam harus dikasih uang atau jangan orang tua kayak gini? Yang lebih tepat menurut Islam kasih. Beneran? Karena bakti sama orang tua, oh Masya Allah itu dalam Islam. Kok, tapi kan dia jahat. Iya jahat, dia ada hitungannya nanti di sisi Allah. Dan kita meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Dan kita berbuat baik bukan supaya orang lain jadi baik. Berbuat baik bukan supaya dibaikin orang. Tapi memang agar dicintai oleh yang maha baik. Allah suka, udah gitu aja. Ya. Maka sebegitu porsinya di dalam Islam itu bakti kepada orang tua tuh sampai sebegitunya. Ya, kok meskipun iya kita nggak menutup fakta ada orang tua yang misalkan nyakitin anaknya, tapi ingat sekali lagi kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Setiap orang ada pertanggungjawabannya. Dan kita berbuat baik karena perintah Allah, udah sesederhana itu. Bukan supaya nanti dibeliin apa oleh orang tua, enggak sama sekali. Ya. Nah izin ya punten ya, satu dunia cinta sama kita, tapi sang ibu yang melahirkan pernah kita buat sakit hati, kita belum minta maaf dan beliau belum memaafkan. Wallahi tahajud puluhan tahun, 1 langkah kaki pun ke surga nggak berhak sama sekali. Meskipun orang tuanya seperti apa ya. Satu dunia membenci, mencaci maki kita, tapi orang tua setiap malam berdoa di hadapan Allah, ya Allah, hamba ridho, ya Allah, Engkau anugerahkan anak seperti anakku. Terimalah ia dalam surgamu. Siapapun mau menghujat, mencaci maki, gak bisa menjadi penghalang anak ini ke surganya Allah. Seperti itu kepada orang tua. Ya. Kemudahan-kemudahan yang sekarang kita jalani didapat, bisa jadi doa dari orang tua itu. Setiap kali sholatnya dan yang lain-lain. Ya. Memang sebegitunya ya. Seorang pemuda berkata ke hadapan Nabi, ya Rasulullah saya siap wafat detik ini juga, ayo berangkat ke medan perang. Ya, berangkat ke medan perang, terus ditanya sama Nabi, kamu di rumah masih punya orang tua yang masih butuh penanganan olehmu nggak? Iya wahai Rasulullah, maka pulang, jihadmu di rumah bukan di medan perang. Ya, seperti itu. Di kesempatan lain, di hadis yang lain Nabi berkata, sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina 3 kali. Ditanya sama para sahabat, siapa wahai Rasulullah? Orang yang mendapati orang tuanya berada dalam kepengurusannya, lalu anak ini gagal masuk ke surga. Contoh. Orang tua ini punya anak misalkan 4. Nah si ibu pengennya sama si anak ketiga milih. Terus si anak ketiga gagal nyampe surganya Allah. Maka kalau bahasa ininya mah Nabi sampai sebut sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina. Maksudnya dalam artian bahasa santainya ya mah. Lu tuh ngapain aja? Itu tuh amalan surga banget. Terus lu masih gagal gitu ke surga? Karena emang ngurus orang tua, Masya Allah ya, dengan misalkan ada yang udah sepuh memang repot ngurusnya. Ngompol, makan mesti disuapin, ke kamar mandi mesti dipapah atau didorong di kursi roda. Allahi ya, itu ada orang yang setiap hari tahajud beramal soleh hafal Al-Quran tapi nggak bakti sama orang tuanya. Sama misalkan itu anak cuman standar sholatnya 5 waktu, puasa cuman Ramadan doang, tapi bakti ke orang tua sampai gitunya, jauh beda kelasnya di sisi Allah. Ya, beneran. Kalau udah bicaranya orang tua ya, ibu berkata misalkan, si ibu berkata, nah 1 tambah 1 itu 5 loh. Iya bu, udah jangan dibantah. Selagi yang beliau sebut dan perintahkan itu tidak membuat kita berakidah menyembah selain Allah dan tidak melanggar syariat, iya mah udah nurut aja. Ya, sebegitunya. Kalian sholat duha misalkan, yang sunnah, bukan sholat wajib ya, sunnah. Udah rakaat terakhir nanggung nih tasahud, ibu manggil, nak batalin, langsung kudu datengin. Beneran, wajib. Ya.
Kalau memang sholatnya sholat wajib, ibu manggil, itu boleh nggak dibatalin. Ya. Meskipun ternyata manggilnya cuman minta cariin kacamata, ternyata nyangkut di kepala gitu. Misal biarpun cuman kayak gitu ya. Karena wajib ke Allah sama wajib ke manusia, dahulukan wajib ke Allah. Sunnah ke Allah, contoh sholat duha, sama wajib ke manusia, contoh bakti anak ke orang tua, itu dahulukan wajib ke orang tua daripada sunnah ke Allah. Ya, wajib ke manusia daripada sunnah ke Allah. Beneran lah. Mau jadi hebat cara paling atau enggak, bukan jadi hebat. Cara paling gampang masuk surga, Rasul pernah ditanya. Maka dijawab, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Misalkan gini lah. Gedung serbaguna tempat nikahan, kan pintunya biasanya banyak. Tapi tetap pintu yang enggak paling gampang, yang paling tengah tuh yang paling gede. Padahal ada pintu masuk dari dapur, lewat belakang, sempit dari bawah tanah, loncat dari atas gedung juga bisa. Ya. Tapi paling gampang pasti lewat pintu tengah. Sama. Rasul berkata, pintu surga yang paling tengah adalah orang tua, udah nggak ada lagi. Ya. Ya, sebegitulah adab kepada orang tua. Ya. Maka dan durhaka kepada beliau-beliau termasuk adalah salah satu dosa yang paling disegerakan azabnya. Ya. Terlepas nanti ternyata orang tuanya kok yang begini dan begitu. Enggak lah. Udah. Karena perintahnya bakti kepada orang tua itu bahkan langsung setelah perintah berbakti kepada Allah. La ta'budu illallaha wa bil walidaini ihsana. Jangan menyembah kepada selain Allah dan juga berbuat baiklah kepada orang tua. Langsung. Ya. Masya Allah lah ya. Saya tidak terlalu banyak memperpanjang kalam karena memang waktu juga sudah malam, supaya nanti ada waktu istirahat. Tapi mungkin yang disampaikan sedikit tadi mudah-mudahan bisa jadi manfaat, jadi kebaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semuanya murni datang dari kebodohan diri. Tolong dinasihati ya. Karena seharusnya memang pinteran kalian sih. Saya soalnya TK sampai SMA-nya sekolah Katolik. Jadi udah gitu nyari duitnya di Thailand jadi bandar judi pula. Jadi ya udah. Maka semoga Allah lebih memuliakan kalian ya. Barakallahu fikum. Dikembalikan dulu kepada MC.